Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Kami tolak tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, darah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selanjutnya, sedang jemaat masih bangkit berdiri, kita mau puji dan besarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan pujian besarkan nama Tuhan dan segala puji syukur. Besarkan nama Tuhan, adalah puji haleluya. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku ada
bawa Tuhan juga gunung batuku. pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan
Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
bisa menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada kuasa iblis seru datang coba-coba mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Roh Manusia Pelita Tuhan. Terambil dari Amsal, kita baca sama-sama ya, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 20 ayat 27, demikian firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Puji Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau nggak ada roh, maka kita disebut mayat. Tapi kalau lengkap tubuh, jiwa, akal, dan roh, ya itu baru disebut kita manusia yang hidup. Nah, suatu ketika seorang ilmuwan, dokter bedah ya, dia membedah seluruh tubuh manusia. Dan dia ingin tahu apa sih yang ada di dalam manusia itu. Karena pembedahan ini pasti terjadi bukan zaman modern ya, zaman dulu. Karena ada penemuan obat-obatan sampai hari ini, operasi itu kan semua dilakukan oleh penyelidikan di masa lampau. Nah, ketika ilmuwan itu membedah tubuh manusia untuk menyelidiki manusia itu terdiri dari apa saja, ternyata manusia itu betul terdiri dari banyak organ. Dilihat ada di dalam aja ada hati, ada ginjal, ada jantung, ada empedu, ada otak dan sebagainya. Tetapi tidak menemukan mana ya rohnya gitu. Nah, tapi Alkitab itu adalah ilmu yang paling tinggi ya. Tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan, ilmunya Tuhan. Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sudah mengatakan apa? Rasul Paulus dalam doanya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu artinya Alkitab mencatat memang manusia itu terdiri dari 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh sendiri terlihat ya, apa yang nampak di luar ini. Kalau anak SD dulu kita punya panca indera yang pasti itu ya, ada 5. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kulit, ada lidah. Ya, itu kayaknya semua anak TK sekarang sudah tahu karena ada lagunya ya. Nah, kalau kita tahu semua telinga untuk mendengar. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Itu saudara sedang memakai telinga saudara dengan baik. Karena untuk mendengar pujian, mendengar doa, mendengar firman Tuhan. Mata, nah, yang pasti mata untuk melihat. Tapi ada banyak pilihan. Ada orang yang melihat hal yang baik, tapi ada banyak juga orang yang melihat hal yang tidak baik. Ada hidung. Kalau saudara bisa mencium makanan, mencium wangi-wangian, bersyukur. Karena hari-hari ini banyak kan orang yang terkena COVID itu tidak bisa mencium bau makan. Bahkan saya dengar teman saya bilang mau orang kentut di depan kita nggak bisa menciumnya. Nah, itu hidung Tuhan kasih untuk bisa mencium. Kulit, coba kalau kita nggak punya kulit, betapa sengsaranya kita ya, kena sinar matahari pasti sudah kelojotan. Kulit bisa untuk meraba ya, melindungi tubuh bagian dalam kita. Dan yang terakhir yang pasti lidah. Kita semua tahu lidah itu kan untuk mengecap makanan, tapi selebihnya juga untuk apa? Bicara. Yakobus bicara banyak ya tentang lidah. Nah, kita bersyukur kalau hari ini pun kita sudah pakai lidah kita dengan baik. Saudara bangun tidur tadi pasti sudah berdoa, memuji Tuhan. Hari ini beribadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Jangan saudara diam aja kalau ibadah walaupun di rumah. Kalau amin ya katakan amin. Kalau haleluya ya katakan haleluya. Supaya lidah kita itu ada pada fungsinya,
yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kelima indera itu sebetulnya adalah menghubungkan antara dunia luar dengan jiwa kita. Tadi kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa itu seringkali jadi medan pertempuran antara tubuh dan roh. Contoh, hari ini, saudara jam 9 ibadah. Tubuh maunya tidur, apalagi kan bulan puasa ya, tetangga kita mungkin habis sahur tidur lagi, sepi di luar. Enak tidur. Tapi jam 9 harus ibadah. Tubuh punya kemauan untuk bangun. Roh ada niat, hati ada niat, tapi tubuhnya lemah, malah tarik selimut. Nah, itu saudara, medan pertempuran antara tubuh dan roh, itulah jiwa kita. Di dalam Matius 26 ayat 41 bagian B, Yesus pernah berkata begini. Ini Yesus yang mengatakan kepada murid-murid, roh memang penurut, tapi daging atau tubuh lemah. Ini ketika Yesus minta bantuan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Mari, aku sangat takut, berdoalah denganku. Dia ajak murid-muridnya untuk berdoa, lalu Yesus maju selangkah berdoa. Tapi ketika Yesus balik ke belakang, dia lihat murid-muridnya tertidur. Yesus bangunkan, apa kamu gak bisa berjaga sebentar saja, berdoa dengan aku. Di saat justru Yesus membutuhkan support dari murid-murid. Murid-murid tubuhnya lemah. Sampai 3 kali murid-murid ini tertidur, saudara. Lalu Yesus mengungkapkan itu kata-kata, memang roh memang penurut, tapi tubuh lemah. Di dalam Rom 7 ayat 21, Rasul Paulus juga menceritakan bagaimana peperangan antara roh dan tubuh itu luar biasa. Ya, di dalam Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, saudara, jadi antara tubuh dan roh ini setiap hari terjadi peperangan. Nah, masalahnya bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita sudah diterangi oleh roh Tuhan? Tadi kan dibilang, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, roh itu adalah pusat atau sumber kemampuan manusia. Sebetulnya sumber kemampuan manusia itu bukan terletak di otak kita, tetapi di roh kita. Amsal pasal 20 ayat 27 tadi, roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya roh manusia itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menerangi jalan hidup orang percaya. Nah, bersyukur kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus. Karena yang menerangi jalan hidup orang percaya itu, pelita itu Yesus. Yesus bilang, aku terang dunia. Ya, kalau Natal kita nyanyi Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus adalah sumber terang. Kalau roh kita menyatu dengan roh Tuhan, roh kita menyatu dengan Tuhan, otomatis roh kita terang. Roh kita tidak ada dalam kegelapan, tidak terkurung, tertawan oleh iblis kuasa jahat, tapi ada di dalam terang Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, hari ini kalau saudara mau roh saudara dan saya ini benar-benar menjadi pelita yang Tuhan pakai untuk selalu menuntun langkah hidup kita, menerangi kita sehingga kita tidak tersesat, tidak salah langkah, tidak salah pilih. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal dia menuju kepada maut. Itu ada di Amsal pasal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Dia pikir benar nih. Tapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Nasihat tidak lain adalah firman Tuhan. Kalau kita mau dituntun oleh roh, kita mau dituntun oleh roh Tuhan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada segala kebenaran. Gak mungkin membawa kita tersesat, menyimpang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau banyak orang-orang hari-hari ini menganggap dirinya benar. Coba lihat, sekarang ini kan sosmed di mana-mana. Bahkan agama dilecehkan setiap hari, ya kan? Orang merasa ini benar.
ini benar, tidak lagi menurut kepada kebenaran firman. Bahkan lagu aja banyak yang menyesatkan sekarang, walaupun judulnya lagu gereja. Khotbah banyak yang menyesatkan, walaupun khotbahnya khotbah gereja. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Kalau roh kita diterangi oleh roh Tuhan, kita akan bisa membedakan mana itu yang benar, yang dari Tuhan, atau mana yang bukan. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Hari ini saudara ada di jalan lurus, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Kenapa kita bisa? Karena roh kita sudah diterangi oleh roh Tuhan. Sehingga kita dengan mulut, dengan hati, dengan segenap jiwa kita bisa mempercayai, meyakini. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, gak mungkin saudara kita bisa meyakini. Kita bisa ada di dalam Tuhan. Saudara pun ada dalam ibadah hari ini, itu karena Roh Kudus yang menerangi roh saudara. Sehingga saudara dituntun untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab itu mari roh kita ini terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau roh kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak mungkin tersesat. Kita tidak mungkin menuju maut seperti tadi ada jalan yang disangka orang lurus tapi membawa kepada kebinasaan. Tapi Tuhan selalu membawa kita kepada kebenaran. Di dalam Yohanes 12 ayat 46 demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang Tuhan Yesus yang ada di roh kita membuat kita dapat melihat rambu-rambu. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Tapi sayang ya, di dunia ini banyak orang yang menerjang rambu-rambu itu. Karena gak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Rohnya maunya sendiri. Tapi orang yang rohnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan menabrak rambu-rambu yang ada. Dia akan mengikuti firman Tuhan. Lanjut di dalam Amsal 4 ayat 18. Ini orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang rohnya mau dipimpin Roh Kudus. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau roh kita mau diterangi oleh Roh Kudus, maka kita akan semakin hari makin bercahaya, makin menjadi berkat, makin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang yang kudus bertambah kudus. Kalau kita mau hidup kudus, dipimpin Roh Kudus, makin hari kita pun akan dibawa makin sempurna sama seperti Yesus. Tapi sebaliknya ayat 19 dari Amsal 4, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah saudara, jalan orang fasik, orang yang gak mau dipimpin oleh terang Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Nabrak-nabrak. Dia tidak tahu kenapa jatuh. Tahu-tahu dia sudah jatuh dalam dosa, ya, jatuh dalam kegelapan. Nah, saudara, selain roh kita yang mau dipimpin Roh Kudus, kita lanjut ya di dalam Amsal tadi pasal 4 ayat 20, kita juga mau telinga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Amsal 4 ayat 20 lanjutnya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Nah saudara, kita punya telinga, mari kita pakai telinga kita ini mau dipimpin Roh Kudus untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan gosip, mendengarkan orang berantem. Kalau lihat tetangga berantem, TV-nya kecilin, kita mau dengerin. Itu dosa loh saudara. Walaupun sepertinya enggak, tapi itu dosa. Lebih baik kita mendengar firman Tuhan, mendengar pujian, dengar yang baik-baik. Kita pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang positif. Yang pasti kita dengar firman. Karena firman Tuhan bilang, siapa menyimpan firman Allah, firman itu memberi kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 21. Dan ayat 22 firman itu juga memberi kesembuhan. Bukan hanya roh yang disembuhkan, tapi tubuh.
Jadi jangan pikir firman Tuhan itu sekedar dibentangkan, saudara baca mungkin di rumah, tapi berkuasa, saudara. Bisa menyembuhkan. Itu artinya orang sakit kanker, orang yang dokter bilang umurmu tinggal 2 bulan lagi, dia sembuh karena apa? Dia menyimpan firman dalam hatinya. Dia mempercayai firman dalam hidupnya. Sehingga apa yang mustahil, itu bagi orang percaya jadi tidak mustahil. Seperti tadi pujian. Setiap masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Yang kedua, saudara, apa yang harus diterangi oleh Roh Kudus? Selain roh kita, hati kita. Hati nurani kita, saudara. Jangan biarkan hati kita membeku. Orang beku itu artinya apa? Sudah gak peduli. Gak ada rasa kasih sayang, gak ada rasa simpati. Udah masa bodoh kayak patung, kayak robot hidupnya. Jangan sampai hati kita seperti itu. Tapi mari hati kita pun selalu diterangi oleh Roh Kudus. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari kita mau belajar. Kalau pemazmur saja dia mengarang satu lagu kan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Berani enggak kita berkata seperti itu kepada Tuhan? Kalau orang menyimpan kejahatan di dalam hati, maka dia tidak akan berani bilang Tuhan selidiki hati. Ya, hanya orang yang hatinya mau diterangi oleh firman, hatinya bersih, dia berani berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Itu kan semua bicara tentang hati. Karena di sini tadi dikatakan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yang kedua. Yang ketiga apa? Amsal 4 tadi ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang perlu dipimpin, diterangi Roh Kudus. Yang pertama tadi roh kita, telinga kita, hati kita, mulut kita, saudara. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah kita punya lidah, bibir, mulut ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat bekerja dengan baik, saat bicara dengan baik, saat bercakap, berbincang dengan siapapun, mari kita mau belajar menjadi berkat lewat lidah dan bibir kita, mulut kita. Karena di dalam Mazmur 14 ayat 13 di sana dikatakan, taruhlah penunggu, oh Tuhan, di hadapan mulutku. Tungguilah, itu lagu juga ya. Taruhlah penunggu, oh Tuhan, di hadapan mulutku. Tungguilah, oh Tuhan, pintu bibirku. Pemazmur berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai mulutnya, mulut pintu bibirnya, supaya tidak mengeluh, lebih banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur, saudara, akan mendatangkan banyak berkat. Tapi kalau bersungut-sungut, itu kan malah menambah-nambahi masalah. Tadinya gak kesandung, karena bersungut-sungut jadi kesandung. Bukan hanya kesandung, kejedot jidatnya. Bukan hanya kejedot, mau bangun, ada-ada saja kalau orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, hari ini sudahkah kita bersyukur dengan mulut kita, dengan hati kita, hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Jika hari ini mungkin saudara berkata, aku gak bisa bersyukur karena aku lagi sedih. Saudara, karena sendiri mungkin, jauh dari salam famili, karena corona di rumah terus. Ingat, Yesus sahabat sejati kita. Kalau kita tahu itu, maka kita tidak akan bersungut-sungut dengan kesendirian kita. Lihat, di luar sana banyak anak-anak terlantar, gak punya rumah, gak punya saudara, dan saudara punya keluarga. Sesendiri-sendirinya saudara, masih ada orang yang mempedulikan saudara. Itu alasan untuk kita bersyukur. Jangan pakai mulut untuk bersungut-sungut. Jangan hati kita berprasangka buruk kepada Tuhan.
Ketika kita menemui masalah, persoalan, kita terus mengucap syukur saja kepada Tuhan. Kalau mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata, terluka batin saya gitu kan, dengan omongannya pedas, nyakitin. Ingat saudara, di luar sana masih banyak orang yang tiap hari hatinya disakitin. Contoh, orang yang gak punya rumah, yang mungkin ada di depan toko, itu kan diusir orang tiap hari, suruh pergi, apalagi musim corona seperti ini. Betapa sering orang-orang seperti itu dihina oleh orang di sekitarnya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka nggak ada alasan lagi kita untuk mudah bersungut-sungut hanya karena mungkin kita terluka oleh omongan kakak, adik, orang tua, ya kan, dalam lingkup keluarga saja dulu, atau di teman kantor, saudara. Yesus saja dia tiap hari luka, tiap hari dimusuhi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus nggak pernah bersungut-sungut. Atau mungkin kalau hari ini mungkin saudara terkejut ya, waduh, kok model rambut saya sekarang sudah putih. Bukan kayak Ernest ya, tapi putih. Nah, sudah ubahan, aduh rambut saya rontok, aduh saya gendut, oh harus kan berubah badan saya dan sebagainya. Ingat saudara, banyak orang nggak punya rambut karena kemo, rambut rontok. Orang sakit kanker itu kan punya nggak punya rambut. Dan masa kita rambut cuman rontok tiap hari ngeluh, aduh rambut saya, daripada mengeluh bersyukur. Kan selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Berarti apa? Kalau rambut kita rontok, ya itu seizin Tuhan. Jadi ada banyak hal yang harus kita syukuri. Contohnya kemarin kita lihat ada bencana kan di Nusa Tenggara Timur itu, teman tante itu namanya Tante Lewi, suaminya Om Yus Safat. Itu rumahnya berterbangan. Ya istilahnya banyak ya teman-teman yang ada di sana, ada di Pulau Rote, ada di NTT. Tapi sekarang dia cuman sehari dia bilang doain. Besoknya dia udah berfoto di danau. Dulu NTT itu nggak ada air, sulit air. Sekarang di mana-mana air. Karena mereka bersyukur walaupun atapnya bertebangan. Anak-anak Tuhan ini nggak ada yang mengeluh kalau saya lihat. Puji Tuhan, ya kalau nggak gini nggak ngalamin gitu kan. Dan mereka sekarang kelimpahan air, airnya bukan air keruh. Kalau saya lihat gambarnya itu airnya biru, bening ya. Nah, kalau kita bersyukur pasti Tuhan punya maksud di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Lanjut yang keempat, dua lagi yang mata. Amsal 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mari kita memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti tadi, jangan kita lihat masalah, jangan kita lihat persoalan lalu bersungut, tapi pandang Yesus. Karena dengan kita memandang Yesus, kita akan melihat jalan keluar. Jangan hanya pandang masalah, pandang kesulitan, pandang saja kepada Yesus, maka Tuhan akan selalu hadir untuk menolong dan memberkati kita semua. Lalu yang terakhir, yang kelima, kaki. Amsal 4 tadi ayat 26, ayat terakhir. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah, di sini saya ingat lagu sekolah minggu tuh. Ini tadi, yang ketiga-tiganya ini ya. Lagu sekolah minggu itu bisa dikatakan tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi mari kita mau pakai tangan dipimpin Roh Kudus, mulut dipimpin Roh Kudus, kaki dipimpin Roh Kudus, maka kita akan memiliki upah yang besar di surga. Sementara hati dan mulut kita, mari kita mau pakai untuk selalu bersyukur. Kalau kita mulai mau bersungut, ingat tadi contoh-contoh. Di luar sana banyak orang yang istilahnya punya alasan untuk bersungut-sungut saja, mereka nggak bersungut. Masa kita kalah dengan mereka? Istilahnya dibilang
orang terbuang, orang miskin dan apa aja masih bisa bersyukur. Mereka masih berdoa juga loh kalau mau makan. Ya masa kita yang tahu firman tidak? Nah, jadi saudara, pada pagi hari ini Amsal mengingatkan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat yang ke-27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari kita ingat itu lagu waktu sekolah minggu itu. Jadi kakiku berjalan cari jiwa. Kita mau pakai kaki membawa terang. Betapa elok kaki pemberita Injil. Jadi pemberita Injil itu apa sih? Seketika saudara memakai kaki saudara untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, entah itu besuk, entah itu pergi beribadah, entah itu bekerja dengan tulus, dengan ditujukan untuk Tuhan. Elok kata Tuhan, betapa elok kaki. Jadi kalau kita mau memiliki kaki yang elok, upah di surga. Mari, tangan, mulut, kaki mau dipimpin Roh Kudus. Yang pasti roh kita dipimpin Roh Kudus, hati kita dipimpin Roh Kudus. Saya undang pemain musik maju ke depan, kita akan angkat pujian. Bimbinglah aku ya Tuhan. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa, dalam dunia yang jahat ini. Tapi sebaliknya, kita akan mencapai garis akhir dengan kemenangan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Yesus. Lord, haleluya, Yesus. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan Bapa, firman-Mu sudah berhenti berbicara.
Tapi kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Biarlah roh kami senantiasa diterangi oleh Roh Tuhan. Biarlah Kristus yang terang dunia itu ada tinggal di dalam hati kami, sehingga kami tidak salah langkah, tidak salah jalan, tidak salah pilih di dalam mengarungi dunia yang jahat ini. Tuhan, Kau juga pimpin mulut kami, pimpin tangan kami, hati kami, hidup kami, kaki kami. Biarlah semua kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami seringkali memakai hati dan mulut kami untuk mengeluh dan bersungut-sungut ketika kami menemukan satu masalah, persoalan. Tapi pagi ini, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Engkau, karena dalam ucapan syukur ada berkat. Berkati seluruh pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Minggu Raya hari ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik yang ada di gereja. Tuhan, Engkau memberkati. Yang susah Engkau memberikan penghiburan dari Roh Kudus, yang sakit sembuhkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Biarlah kami senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apalagi hari-hari ini banyak penyesat, banyak kuasa jahat yang ingin menjatuhkan kami umat-Mu. Tapi kalau kami, hati kami diterangi oleh Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, maka kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Tidak salah melangkah, tapi sebaliknya kami menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih banyak Bapak. Jam-jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan saja yang beracara. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.